Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Zakia dari kelas 1D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rasa syukur. Pada video ini kita akan membahas tentang rasa syukur, karena rasa syukur adalah salah satu kunci utama untuk kehidupan kita bahagia dan sejahtera. Mari kita mulai dengan definisi syukur terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Rasa syukur adalah perasaan atau sikap menghargai dan berterima kasih atas hal-hal baik yang kita terima di dalam hidup, baik besar maupun kecil. Ini bukan hanya tentang hal-hal materi, tetapi juga tentang pengalaman, hubungan, dan momen-momen berharga yang membuat hidup kita lebih bermakna. Apa sih manfaat syukur? Manfaat rasa syukur itu sebenarnya banyak banget, tapi aku hanya akan menyebutkan beberapa poin saja. Yang pertama tuh seperti kesehatan mental. Penelitian menunjukkan bahwa bersyukur dapat mengurangi gejala depresi atau kecemasan serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Selanjutnya yaitu kesehatan fisik. Orang yang bersyukur itu cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik, daya tahan tubuh yang lebih kuat, dan lebih jarang mengalami masalah kesehatan. Selanjutnya yaitu hubungan sosial, mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang lain dan memperkuat ikatan dan meningkatkan rasa kebersamaan. Yang terakhir yaitu kesejahteraan emosional. Ketika kita bersyukur, rasa syukur akan membantu kita untuk merasa lebih optimis dan puas dengan apa yang kita miliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara praktis untuk berlatih rasa syukur. Yang pertama tuh seperti kita membuat jurnal syukur atau catatan-catatan kecil untuk setiap harinya. Seperti untuk meluangkan waktu untuk menulis 3 hal yang kamu syukuri, berupa hal kecil seperti cuaca yang cerah atau hal besar atau pencapaian pribadi Anda. Itu juga cara bentuk untuk berlatih bersyukur. Yang kedua, ucapan terima kasih. Jangan ragu untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang di sekitarmu, baik secara langsung maupun melalui pesan ataupun surat, karena itu merupakan salah satu rasa syukur juga. Yang terakhir yaitu refleksi harian. Sebelum tidur, kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk menuangkan hal-hal yang terjadi sepanjang hari. Apa aja sih? Dan kita analisis lagi nih, hal apa sih yang patut kita syukuri pada hari ini. Selanjutnya yaitu mindfulness. Mindfulness itu seperti praktik atau kesadaran penuh untuk lebih menghargai momen-momen positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lanjut latihan dan aktivitas. Latihan dan aktivitas sepertinya untuk bersyukur seperti hal-hal kecil seperti berbicara cerita syukur dan membuat daftar syukur seperti tadi. Selanjutnya banyak juga kisah-kisah Nabi mengenai rasa syukur, seperti Nabi Ayub yang diuji dengan banyak cobaan, tetapi beliau tetap bersyukur sampai pada akhirnya mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang pentingnya bersyukur. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 7, yang artinya, dan ingatlah juga, katakanlah Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat tersebut tuh menunjukkan bahwa bersyukur akan membawa lebih banyak nikmat, sedangkan ingkar terhadap nikmat Allah akan membawa akibat buruk. Dalam Islam juga banyak sekali jenis-jenis cara pengungkapan syukur. Contohnya itu dengan mengucapkan alhamdulillah, jika itu dengan mengucapkan sebagai tanda syukur kita atas nikmat yang telah diterima oleh kita. Yang kedua yaitu melakukan ibadah dengan ikhlas.
menjalankan ibadah seperti sholat, puasa, dan amal lainnya sebagai bentuk syukur kepada Allah. Yang ketiga yaitu menggunakan nikmat ke dalam kebaikan. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu berupa hal yang bermanfaat dan tidak melanggar ajaran Islam. Berbagi dengan sesama, membantu orang lain yang membutuhkan sebagai rezeki adalah ciri kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula beberapa hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tentang hadis bersyukur, yang memiliki arti barang siapa tidak bersyukur atas sedikit, maka ia tidak akan bersyukur untuk banyak hal. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini mengajarkan kita bahwa bersyukur dimulai dari hal-hal terkecil, sehingga ketika kita mendapatkan nikmat yang lebih besar, kita akan tetap mampu untuk bersyukur. Rasa syukur dalam Islam adalah bagian integral dari kehidupan seorang muslim. Dengan bersyukur, kita akan lebih dekat dengan Tuhan atau Allah, lebih menghargai nikmat yang kita terima, dan menjalani hidup dengan lebih penuh makna. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa tambahan dari kisah Nabi mengenai rasa syukur. Contohnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah salah satu contoh yang luar biasa dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu mengucapkan syukur atas segala nikmat yang telah diberikan, termasuk ketika beliau diberikan anak pada usia lanjut. Dalam Al-Quran, Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, yang artinya, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, yang berterima kasih atas nikmatnya. Surah tersebut dalam Quran surat An-Nahl ayat 120-121. Selanjutnya ada cerita tentang syukur juga, yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan besar dan kemampuan untuk berbicara dengan binatang serta penguasa jin. Meskipun demikian, beliau selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an juga Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku." Surat tersebut dalam surat An-Nahl ayat 19. Rasa syukur itu berfungsi untuk perlindungan diri kita. Dengan bersyukur dapat melindungi diri dari sifat-sifat buruk seperti iri hati dan tamak. Dengan bersyukur kita belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki dan menghargai setiap nikmat yang ada. Bersyukur dalam setiap keadaan, mengajarkan kita untuk bersyukur dalam setiap keadaan, baik senang maupun sulit, adalah kunci untuk hidup yang lebih damai dan bahagia. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya aku akan menanyakan apa itu syukur kepada temanku. Fik, menurut kamu apa itu sih syukur? Syukur itu satu ungkapan yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syakara yashkuru, yang artinya berterima kasih. Jadi bersyukur merupakan ungkapan terima kasih atas nikmat yang telah Allah berikan kepada seorang hamba. Nah, untuk mengungkapkan rasa terima kasih tersebut, itulah yang disebut dengan syukur.